Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Pagi hari ini siap untuk sekolah minggu? Yuk kita sama-sama bersemangat. Adik-adik mari kita bangkit berdiri bersama. Kami mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Ikutin gerakan Kak Wi ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu ini. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita berdoa. Kak Wi akan pimpin adik-adik di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Pagi hari ini kami siap untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sudah tahu kan ini apa namanya? Benar sekali, ini adalah Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab ini. Dan Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita hidup mengasihi Allah. Minggu lalu adik-adik kan sudah mendengar cerita dari Tante Anita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Untuk itu kita semua harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sekarang coba lihat gambar berikut ini ya. Wah, gambar apa ya ini? Ini adalah gambar perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Pertama dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Yuk ikutin gerakan Kak Wi. Dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Wah, adik-adik pintar sekali ya. Nah, adik-adik coba lihat gambar yang kedua. Ini adalah gambar Paulus dan Zakheus. Paulus dan Zakheus, mereka mengalami perubahan ketika mereka mengenal Tuhan Yesus. Paulus ketika mengenal Tuhan Yesus, dia tidak jahat lagi. Bahkan dia mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, gimana dengan Zakheus ya? Kira-kira apa yang terjadi dengan dia? Yuk coba dengarkan Kak Uwi ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus.
Wah, siapa ya Zakheus itu? Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Itu loh adik-adik yang suka minta-mintain uang ke orang-orang. Makanya uang dia banyak. Tapi banyak juga yang gak suka sama dia. Karena dia itu suka maksa orang-orang miskin untuk bayar mahal. Nah, Zakheus tinggalnya di kota Yeriko. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berkunjung ke kota Yeriko. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yuk adik-adik, mari dengarkan cerita berikut ini. Zakheus. Ia adalah seorang pemungut cukai yang tinggal di kota Yeriko. Ia memiliki banyak sekali uang, tetapi banyak juga orang yang tidak menyukainya. Suatu hari, ia mendengar bahwa Yesus sedang berkunjung ke kota Yeriko, dan ia ingin melihatnya. Tetapi karena badannya pendek, ia tidak dapat melihat Yesus. Kemudian ia naik ke atas pohon untuk bisa melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, ia berhenti dan melihat Zakheus. Dan Yesus berkata, "Zakheus, mari turun. Aku akan berkunjung ke rumahmu." Dan banyak orang marah dan berkata, "Zakheus itu seorang pendosa." Tetapi Zakheus berkata, Yesus dapat mengubah hidup seseorang ketika orang itu percaya kepadanya. Dan Yesus berkata, "Zakheus, engkau telah selamat." Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang Zakheus kan? Cerita itu ada di dalam Alkitab loh, yaitu ada di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kau ulangin, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, dari cerita tersebut kita belajar bahwa Zakheus mengalami perubahan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia tidak lagi merampasi uang dari orang-orang miskin. Bahkan ia membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan uang yang ia punya, yang ia sudah ambil dari orang-orang 4 kali lipat. 4 kali lipat itu banyak banget loh adik-adik. Nah, sekarang harusnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga mengalami perubahan. Kita juga berubah sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau misalkan kita suka malas-malesan, masih suka melawan orang tua, masih suka bertengkar dengan teman yang lain, masih suka jahilin teman, atau masih suka mencontek, jangan lakukan lagi adik-adik. Ingat, kalau kalian masih suka malas-malasan, masih tidak mau belajar di rumah, masih suka melawan orang tua atau bertengkar dengan teman-teman, ingat cerita tentang Zakheus, bagaimana ia berubah ketika ia mengenal Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami bersama-sama sudah belajar mengenai Zakheus yang berubah ketika mengenal Engkau. Ajar kami juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari setiap harinya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk ikutin sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.